Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Putri Leksono dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Islam Mojopahit, Mojokerto. Di sini saya akan menyampaikan beberapa bab dari analisis laporan keuangan. Nah, untuk bab yang pertama yaitu analisis laporan keuangan. Di sini ada beberapa agenda. Yang pertama, konsep dasar akuntansi dan analisis laporan keuangan. Yang kedua, jenis laporan keuangan. Dan yang ketiga, analisis laporan keuangan. Konsep dasar analisis bisnis. Analisis laporan keuangan atau financial statement analysis sama dengan analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode tertentu. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Macam-macam laporan keuangan ada 5, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yang ketiga laporan perubahan modal, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Nah, itu yang dari bab 1 untuk bab analisis laporan keuangan, dan kita lanjut ke bab 2. Untuk yang bab kedua yaitu kerangka konseptual laporan keuangan. Pengertian kerangka dasar. Kerangka kerja konseptual didefinisikan oleh FASB sebagai suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Next. Tujuan dan peran kerangka dasar. Sebagai acuan untuk digunakan bagi yang pertama, badan penyusun standar akuntansi seperti DSAK atau IAI dan sebagainya. Yang kedua, penyusun laporan keuangan dalam menghadapi suatu kasus yang belum atau tidak jelas diatur dalam suatu standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, auditor dalam menentukan audit opini dalam laporan keuangan. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan. Next, tujuan laporan keuangan menyediakan informasi tentang yang pertama, posisi keuangan yang menggambarkan sumber daya yang dikuasainya pada waktu tertentu. Yang kedua, kinerja yang menunjukkan beberapa efektif dan efisien entitas dalam mendayagunakan sumber daya entitas. Yang ketiga, perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi entitas selama periode laporan. Next, untuk yang asumsi dasar, yang pertama akrual, suatu transaksi yang dibukukan dan laporan pada saat terjadinya dan mempunyai dampak atas sumber daya dan kewajiban suatu entitas. Yang kedua, kelangsungan usaha di mana dalam melakukan penilaian manajemen memperhatikan semua informasi masa depan yang relevan, sedikitnya 12 bulan dari akhir periode laporan. Kita next. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu yang pertama dapat dipahami. Informasi dapat bermanfaat bila dapat dipahami. Yang kedua relevan, yaitu informasi dapat bermanfaat bila relevan bagi pengguna dalam mengambil keputusan. Yang ketiga keandalan, yaitu informasi dapat dikatakan berkualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan.
kesalahan material dan dapat diandalkan pemakai sebagai penyajian yang tulus atau jujur. Yang keempat, dapat dibandingkan, yaitu dapat diperbandingkan antar periode dan antar entitas. Next, unsur-unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan langsung untuk menggambarkan posisi keuangan adalah 3 unsur neraca, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Next, isu terakhir tentang kerangka dasar. Dalam perkembangannya timbul kebutuhan untuk mengonvergensikan standar akuntansi keuangan yang semula sangat beragam dengan IFRS dan IASB, kini bekerjasama dengan IASB dan Canadian Accounting Standard Board untuk saling melakukan pendekatan khususnya dalam penyempurnaan dan pengembangan kerangka dasar. Nah, di sini info dari yang bab kedua, lanjut kita ke bab yang ketiga. Next, kita lanjut ke bab ketiga, yaitu cash flow analysis atau analisis arus kas. Next, analisis arus kas yaitu suatu alat untuk memahami arus kas masuk dan keluarnya suatu perusahaan. Yaitu di sini terdiri dari evaluasi kinerja dan penilaian risiko, sumber dan penggunaan kas, menilai kebijakan manajemen keuangan, mengerti kebutuhan pembiayaan suatu perusahaan, menunjukkan kas dihasilkan, dan berhubungan dengan analisis rasio keuangan. Next, kita lanjut ke bab keempat, yaitu analisis leverage. Definisi leverage menunjukkan pada hutang yang dimiliki perusahaan. Dalam arti harafiah, leverage berarti pengungkit atau tuas. Sumber dana perusahaan dapat dibedakan menjadi 2 sumber, yaitu dana intern dan sumber dana ekstern. Next, masalah finansial leverage. Yang pertama, masalah financial leverage baru timbul setelah perusahaan menggunakan dana dengan bahan tetap. Seperti halnya masalah operating leverage baru timbul setelah perusahaan dalam operasinya mempunyai biaya tetap. Yang kedua, financial leverage itu merugikan kalau perusahaan tidak memperoleh pendapatan dari penggunaan dana tersebut sebanyak beban tetap yang harus dibayar. Next, rasio leverage. Di sini ada 2 macam, yaitu yang pertama rasio utang terhadap ekuitas. Untuk menilai sejauh mana perusahaan menggunakan uang yang dipinjamkan, kita dapat menggunakan rasio utang yang berbeda. Rasio utang terhadap ekuitas dapat dihitung dengan membagi total hutang perusahaan dengan ekuitas pemegang saham. Di sini ada beberapa rumus. Ini rumus yang rasio utang terhadap ekuitas, yaitu rasio utang terhadap ekuitas sama dengan total hutang dibagi ekuitas pemegang saham. Yang kedua, rasio hutang terhadap total aktiva. Rasio hutang terhadap total aktiva didapat dari membagi total hutang dalam perusahaan dengan total aktivanya. Ada rumus, yaitu rasio hutang terhadap total aktiva sama dengan total hutang dibagi total aktiva. Next, tingkat leverage operasi. Leverage operasi lebih tepat didefinisikan dalam bentuk seberapa jauh perubahan tertentu dari volume penjualan berpengaruh pada laba operasi bersih. Untuk mengukur pengaruh perubahan volume penjualan terhadap profitabilitas, maka kita hitung tingkat leverage operasi, yaitu rasio dari perubahan presentasi laba operasi terhadap perubahan presentasi unit yang terjual atau pendapatan total, sama dengan TR, total revenue. Next, perhitungan tingkat leverage operasi secara aljabar, yaitu tingkat leverage operasi sama dengan perubahan presentasi laba operasi dibagi perubahan persen unit yang terjual atau pendapatan total. Nah, itu tadi penjelasan dari bab analisis laporan keuangan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.